أفلم تكونوا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang sangat cerah ini, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian Tarjih Muhammadiyah. Nah, pada pagi ini kita akan membahas beberapa fatwa, ya. Fatwa Majelis Tarjih. Kalau Selasa yang lalu yang kita bahas itu putusan Majelis Tarjih. Jadi ada perbedaan antara putusan dan fatwa. Kalau putusan itu sesuatu yang dibahas dalam suatu forum yang namanya Munas Tarjih, atau dulu ketika masih terselenggara di Klaten tahun 76 atau 78 itu namanya masih Muktamar Tarjih. Nah, Muktamar atau Munas Tarjih yang membahas satu masalah keagamaan kemudian diputuskan bersama-sama, jadilah itu namanya putusan tarjih. Nah, kalau sudah dihimpun dalam satu buku, sudah diramu, diedit, ditata, diselaraskan bahasanya, jadilah himpunan putusan tarjih. Nah, sekarang ini himpunan putusan tarjih sudah ada sebenarnya 3 buku, 3 jilid buku, tapi jilid 2-nya masih pending, belum terbit. Yang sudah terbit jilid 1 dan jilid 3. Jilid 2-nya masih ada yang diteliti, keotentikan dari naskah keputusan tersebut. Kenapa begitu? Ya, meskipun Muhammadiyah ini organisasi modern, yang mungkin salah satu tandanya dokumennya bagus, tapi ternyata ada dokumen-dokumen yang diragukan keotentikannya. Maka kemudian diteliti, sekarang ini sedang diteliti, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diterbitkan yang jilid 2. Nah, yang kita kaji pada pertemuan Selasa yang lalu tentang sujud sahwi itu adalah mestinya masuk dalam buku Himpunan Putusan Tarjih jilid 2 tentang sujud sahwi. Nah, pada hari ini kita membahas mengenai fenomena yang banyak terjadi di masjid-masjid kita, karena yang ikut sholat di masjid-masjid Muhammadiyah itu tidak hanya warga Muhammadiyah. Masjid itu kan meskipun secara resmi kepemilikan harta, tanahnya, bangunannya, dan wakafnya diamanahkan ke siapa tertentu, kan itu sudah tertentu. Secara kepemilikan wakafnya diserahkan kepada Muhammadiyah. Maka masjid itu secara hukum milik Muhammadiyah. Tetapi masjid itu terbuka untuk seluruh umat Islam. Siapapun boleh masuk dan sholat di masjid-masjid kita. Masjid apapun, ya, masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah, masjid yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, masjid yang dikelola oleh yayasan-yayasan Islam
yang bersifat lokal, semuanya terbuka untuk siapapun sholat dan ikut sholat berjamaah di masjid tersebut. Itu berbeda kalau dengan gereja di apa namanya, secara kita di agama Katolik ataupun agama Kristen, gereja, orang yang sudah biasa menjadi jemaat gereja tertentu tidak bisa mengikuti sembahyangan di gereja yang lain. Itu namanya parokial, itu seperti itu ya. Jadi nggak bisa gereja A, jamaah gereja A kemudian pindah ke gereja B dan seterusnya, itu tidak semudah itu ya. Ada prosedurnya, ada SOP-nya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau masjid terbuka. Nah, kita menemukan atau beberapa jamaah kita, warga Muhammadiyah itu menanyakan ya, tentang duduk tasyahud pada sholat wajib atau sholat sunnah yang 2 rakaat. Bahkan kalau kita sholat di Masjidil Haram, karena di sana berbagai macam umat Islam dari berbagai dunia, dari belahan dunia, dan berbagai mazhab kumpul jadi satu di sana. Ada yang sholatnya 4 rakaat, tasyahud awal, rakaat kedua, dan tasyahud akhir rakaat keempat pun duduknya sama, yaitu duduk iftiros. Duduk iftiros itu seperti duduk di antara 2 sujud, atau biasa kita juga duduk tahiyat awal. Jadi sholat yang 4 rakaat pun seperti itu, ada yang seperti itu. Apalagi kalau sholatnya 2 rakaat. Kalau beberapa mazhab ya, mazhab atau kelompok di Indonesia ini, kalau nanti di dalam pertanyaan itu ada yang menyebut kelompok salafus soleh. Namanya kelompok, namanya terserah saja ya. Atau kelompok salafi gitu ya. Duduk tasyahud pada sholat 2 rakaat seperti sholat subuh atau sholat sunnah seperti tahiyatul masjid, sholat qobliyah, rawatib ya, qobliyah subuh atau sholat sunat fajar, kemudian qobliyah zuhur, qobliyah zuhur, ba'da zuhur, ba'diyah zuhur, itu sholatnya kan meskipun 4 kan 2 rakaat. Ketika duduk, ada yang duduknya ya namanya duduk tahiyat akhir, meskipun sholatnya 2 rakaat, ya duduknya bukan iftirosh, tapi tawarruk. Tawarruk itu kaki kiri masuk di bawah kaki kanan. Itu ya. Masuk di bawah kaki kanan. Dan apa namanya, pantat kita atau duduk kita bertumpu kepada lantai, Kalau lantainya berkarpet, di berkarpet. Lantainya tidak berkarpet, ya di lantai keramik gitu ya. Sekarang ini masa pandemi, banyak masjid-masjid kita karpetnya digulung. Hanya pakai keramik, dan keramik pun setiap hari harus dipel dengan bersih. Mungkin berapa hari sekali disemprot dengan disinfektan supaya masjid kita katakanlah higienis gitu ya, higienis. Nah, itu sholat 2 rakaat tasahud, berarti kan itu tasahud akhir ya, karena 2 rakaat. Nah, itu ada yang duduknya duduk tawarruk, ada yang duduknya duduk iftirosh. Nah, itulah khilafiyah. Tapi bagaimana pandangan majelis tarjih? Pandangan majelis tarjih. Nah, majelis tarjih secara umum ya, jadi secara singkatnya,
mengambil pendapat bahwa duduk tasyahud pada sholat 2 rakaat itu ya hukumnya sama dengan duduk tasyahud akhir kalau kita sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Duduknya dengan duduk tawarruk. Tawarruk itu berarti memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan kita duduk bertumpu kepada lantai, kepada tanah. Nah, fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ini didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kalau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, insya Allah kesohihannya terjamin ya. Karena kitab Al-Bukhari itu kitab sahih yang paling tinggi standar kesahihannya. Di bawah itu ada Muslim, baru yang lain-lainnya ada Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi kalau Abu Dawud berarti ya standarnya di bawah Al-Bukhari. Di dalam sebuah riwayat, Imam Al-Bukhari itu sangat teliti melihat orang meriwayatkan hadis. Di suatu ketika Imam Bukhari diberitahu oleh seseorang bahwa ulama tersebut, ulama A gitu ya, namanya siapa gitu ya. Itu adalah seorang yang memiliki banyak koleksi hadis-hadis Nabi. Maka Imam Bukhari karena diberitahu seperti itu, beliau yang selalu melakukan rihlah fi thalabil hadis ya. Rihlah untuk mencari hadis-hadis yang sahih ya. Maka beliau mendatangi tokoh yang disebutkan tadi. Nah, ketika datang, beliau sebelum sampai masuk ke rumahnya, tokoh yang akan dimintai koleksi hadis-hadisnya tadi sedang memanggil binatang piaraannya. Dan cara memanggilnya seperti memanggil orang memanggil binatang piaraan untuk mau diberi makan. Ya kira-kira kalau manggil ayam itu, memanggil ayam untuk mau diberi makan itu gimana cara manggilnya. Nah, Imam Bukhari menyaksikan itu orang memanggil binatang piaraannya seperti mau memberi makan. Ternyata setelah binatang piaraannya datang, beliau hanya menangkap binatang piaraannya itu dan tidak memberi makan. Nah, karena tidak memberi makan berarti dia ini membohongi binatang piaraannya itu. Karena dia sudah membohongi binatang piaraannya, akhirnya beliau nggak jadi masuk ke rumah dan nggak jadi minta koleksi hadisnya. Kepada binatang saja berbohong. Nah, jangan-jangan kepada sesama manusia juga berbohong. Nah, kalau berbohong berarti riwayat hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga walaupun tadi diberitahukan beliau ini koleksi hadisnya sangat banyak, akhirnya tidak jadi. Imam Bukhari seperti itu salah satu standar beliau ya dalam meriwayatkan hadis seperti itu. Nah, ini dalam hadis Al-Bukhari ini disebutkan annahu kana jalisan an Muhammad ibn Amrin ibni Atha annahu kana jalisan ma'a nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakarna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal Abu Humaid As-Sa'idi ana kuntu ahfazukum li salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadaihi khidha'a mankibaihi. Mungkin saya tampilkan ya hadisnya supaya bisa kita baca bareng-bareng.
Apakah sudah tampil? Sudah ya. Ampun, Pak. Ya. Ana kuntu ahfadhukum li sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi qidha'a mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hadara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi itrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata fa idza jalasa fir raq'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa idza jalasa fir raq'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Jadi ini menunjukkan ya bahwa Nabi SAW, kita ambil yang bagian belakang aja ya, terjemahnya ya. Jadi kemudian beliau bersujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak membentangkannya dan tidak pula menjepitkan keduanya serta menghadapkan semua ujung jari kedua kakinya ke arah kiblat. Jadi kalau sedang sujud itu kaki kita berdiri, kemudian jari-jari kita ditekuk menghadap arah kiblatnya. Kemudian apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya, jadi iftirash ya. Dan mendirikan telapak kaki kanannya berdiri, kemudian jari-jarinya menghadap ke kiblat. Ya. Dan mendirikan kaki kanannya tadi ya. Kemudian apabila duduk pada rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kirinya ke depan dan mendirikan tapak kaki yang lain, yaitu kaki kanan, dan duduk di tempat duduknya atau duduk di lantai. Jadi artinya di sini duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat di rakaat terakhir, tidak peduli itu 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, kalau itu rakaat terakhir, duduknya adalah duduk tawarruk. Artinya kaki kiri dimajukan atau dimasukkan di bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari-jarinya memancat, jari-jarinya mengarah ke arah kiblat. Jadi ini pandangan tarjih seperti itu ya. Maka kalau ada orang yang sholatnya tahiyat akhir dengan tahiyat awal kok sama saja, ya itu pendapatnya begitu. Tapi kalau tarjih ini didasarkan kepada hadis Bukhari ini. Nah, perlu diketahui apabila memperhatikan hadis-hadis tentang tata cara sholat, dapat disimpulkan bahwa duduk dalam pelaksanaan sholat ada 2 macam. Yaitu duduk iftirash. Duduk itu duduk yang kita lakukan pada saat duduk di antara 2 sujud dan juga duduk ketika tasyahud awal. Nah, yang kedua duduk tawarruk, yaitu dengan cara memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan kaki kanan. Duduk semacam ini dilakukan pada waktu tasyahud akhir. Nah, dalam masalah duduk iftirash dan duduk tawarruk, memang di sini ada perbedaan pandangan di kalangan a'immatul madzhab, di kalangan imam madzhab. Imam Asy-Syafi'i ya, atau madzhab Syafi'i itu belum tentu pendapatnya Imam Syafi'i, tapi para imam yang berada dalam madzhab Syafi'i.
duduk macam apapun dilakukan oleh seorang sholat, maka sholatnya tetap sah. Dan disunahkan duduk iftirash. Sedangkan pada tasyahud kedua disunahkan dengan duduk tawarruk. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'i, ya walaupun tasyahud akhir duduknya duduk iftirash, sholatnya tetap sah. Tapi afdolnya, sunnahnya, kalau tasyahud awal itu ya iftirash, kalau tasyahud akhir itu tawarruk. Ya. Jadi kalau sholatnya 2 rakaat gimana? Ya, sholatnya 2 rakaat berarti masuk kategori tasyahud akhir. Maka duduknya dengan duduk tawarruk. Nah, ini sepertinya remeh-temeh ya. Tapi kita perlu memahami riwayat hadis Bukhari tadi condong atau cenderung ya, kalau duduk tasyahud akhir, apakah itu sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Nah, dan itulah yang kemudian dijadikan pegangan oleh tim fatwa Majelis Tarjih ketika ada pertanyaan ini. Pertanyaan, apakah kalau sholat 2 rakaat itu duduknya iftirash atau tawarruk? Maka Majelis Tarjih berpendapat bahwa duduk tahiyat di rakaat terakhir, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Kita bedakan tawarruk dengan iftirash ya. Iftirash itu kalau kita duduk, kita bertumpu kepada kaki kiri. Kaki kiri kita duduki. Jadi pantat kita di atas kaki kiri. Kemudian kaki kanan berdiri, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Kalau tawarruk, kaki kiri masuk di bawah kaki kanan, sedangkan kita duduknya di lantai, itu namanya tawarruk. Nah, itu duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Apakah sholatnya 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat. Bahkan mungkin sholatnya 1 rakaat pun ya, duduknya juga duduk tawarruk. Jadi ada yang melaksanakan sholat witir hanya 1 rakaat. Boleh juga. Nah, jadi ini kesimpulan dari fatwa Majelis Tarjih. Ya, kalau kita menyaksikan ada saudara kita, kalau itu warga Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, ya kita ajak untuk melaksanakan apa yang difatwakan oleh Majelis Tarjih, karena memang ada dasar dalilnya. Dan dalilnya adalah hadis Bukhari, cukup kuat. Tapi kalau itu saudara kita sesama muslim di luar lingkungan Muhammadiyah, ya mungkin kita beritahu, tapi kalau mereka tidak menerima, mereka tetap mengikuti pendapatnya sendiri, ya monggo. Jadi ini tentang sholat yang 2 rakaat. Kalau sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat itu hampir tidak ada perbedaan pendapat, khususnya di Indonesia. Jadi duduk tasyahudnya duduk tawarruk ya, kalau 3 rakaat atau 4 rakaat. Tapi kalau sholatnya itu hanya 2 rakaat, nah itu ada yang duduknya iftirash, ada yang duduknya tawarruk. Itu yang jadi masalah di situ ya. Nah, maka Majelis Tarjih ya, tim fatwa ini ya, tim fatwa sependapat dengan Imam Syafi'i dalam memahami kalimat rakaat terakhir, wa idza jalasa fir rakaatil akhirah. Yaitu yang ada dalam hadis Bukhari tadi ya. Jadi Majelis Tarjih sependapat dengan pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam membaca atau memahami kata-kata atau kalimat
wa idza jalasa fir raqatil akhirah, yang ada dalam hadis Bukhari tersebut, karena alasan tersebut sangat kuat dan dikuatkan oleh riwayat yang lain Abu Humaid As-Sa'di dalam Musnad Ahmad. Jadi ada juga dalam kitab kitab Musnad Ahmad ya. Berarti ini imam dari mazhab Hambali. Disebutkan di situ an Abi Humaidin As-Sa'idi qala sami'tuhu wa huwa fi asyaratin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaduhum Abu Qatadah ibnu Rib'i yaqul ana a'lamukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma sana'a kadzalika hatta idza kanatir raq'atul lati tanqadi fiha as-salatu akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada ala syakkihi mutawarrikan summa salam. Ada kata-kata mutawarrikan, jadi tawarruk ya. Jadi kata Abu Humaid As-Sa'di, saya telah mendengar Muhammad bin Atha dan berada di tengah-tengah 10 sahabat Nabi, di antaranya adalah Abu Qatadah. Ia berkata, saya adalah orang yang paling tahu, paling hafal sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melaksanakan seperti ini atau seperti itu, sehingga apabila beliau berada pada rakaat terakhir, beliau mengeluarkan telapak kaki kirinya dan duduk pada bagian kirinya dengan cara duduk tawarruk. Kemudian beliau mengucapkan salam. Artinya ini kalau duduk tahiyat akhir, tidak peduli apakah 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat, maka duduknya adalah duduk tawarruk berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Ahmad tadi. Nah, ini kemudian terkait dengan fatwa yang berikutnya. Fatwa yang berikutnya. Keharusan makmum mengikuti imam itu dalam hal apa? Kalau makmum tidak mengikuti gerakan imam dalam hal tertentu, sholatnya sah atau tidak? Dalam hal ini tentang sholat 2 rakaat tadi. Ketika sholat 2 rakaat, imamnya tidak menggunakan standar hadis Bukhari tadi, tapi dia menggunakan standar yang lain, paham yang lain, sehingga karena sholat subuh dia jadi imam, sholat subuh 2 rakaat, maka ketika tasyahud di rakaat kedua, beliau duduknya tidak duduk tawarruk, tapi duduk iftirash. Padahal makmumnya kebanyakan warga Muhammadiyah yang mengikuti fatwa tarjih berdasarkan hadis Bukhari tadi, duduknya tawarruk. Nah, kalau imamnya iftirash, makmumnya tawarruk, itu kira-kira makmumnya karena tidak mengikuti cara duduknya imam itu sah atau tidak? Karena makmum harus mengikuti imam. Maka ini jawabannya ya. Jawabannya. Hadisnya yang dipakai hampir sama ya. Hadis yang dipakai hampir sama yaitu hadis Bukhari yang tadi kita baca. Artinya kalau sholatnya sholat 2 rakaat, maka rakaat kedua berarti rakaat terakhir, maka rakaat terakhir itu duduknya adalah duduk tawarruk. Nah, sekarang kalau imamnya iftirash, kita makmumnya tawarruk, boleh apa enggak? Nah, maka ini majelis tarjih berpandangan ya, kita agak simpulkan saja, agak singkat gitu ya. Jadi, dalam sholat berjamaah, memang pada dasarnya makmum harus mengikuti
seluruh gerakan imam, tidak boleh mendahuluinya atau terlalu jauh dalam mengikutinya, ya. Artinya imam sudah berdiri, kita masih sujud, ya. Nah, itu terlalu lama mengikuti gerakan imam, juga tidak baik, ya. Tapi mendahului jelas tidak boleh. Maka di dalam hadis ini, hadis dari Az-Zuhri ini, ya, disebutkan, qala sami'tu Anasa ibna Malik yaqul saqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha shikkuhu al-ayman fadakhalna alaihi na'uduhu fahadaratis shalah fasalla bina qa'idan fasallaina wara'ahu qu'udan falamma qada as-salata qala innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Nah, ini yang penting, ya. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Riwayat Muslim. Intinya di sini kata-kata innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Liyu'tamma bihi. Imam itu untuk diikuti. Maka fa idza kabbara, apabila imam sudah bertakbir, jadi Allahu Akbar, ya. Kalau imam sudah Allahu Akbar, sudah bar gitu ya, baru makmum Allahu Akbar. Ketika mau rukuk juga gitu, Allahu Akbar, imam sudah bar gitu ya, maka makmum mengikuti Allahu Akbar. Fa idza kabbara fakabbiru. Ketika sujud juga itu, wa idza sajada, ketika imam sudah turun sujud, Allahu Akbar, dahi imam sudah menempel di tanah, di lantai, sudah bar gitu, maka makmumnya mengikutinya Allahu Akbar untuk sujud. Kalau itu bangun dari rukuk, ya, bangun dari rukuk berarti imamnya mengucap sami Allahu liman hamidah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, sudah sampai kata dah gitu ya, sami Allahu liman hamidah, maka makmum bangkit mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Maka makmumnya enggak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maka makmumnya yang diucapkan oleh makmum sambil berdiri dari rukuk, dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini menurut hadis riwayat Muslim yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik. Nah, jadi di riwayat yang lain wa idza qala waladhdallin faqulu amin dan seterusnya, ya. Jadi kemudian sekarang kalau imamnya itu duduknya iftirash, bagaimana makmumnya? Nah, di sini karena ada perbedaan pandangan, ya. Jadi perbedaan pandangan antara imam dan makmum. Makmum berpandangan bahwa duduk sholat yang 2 rakaat sama dengan duduknya tasyahud awal, yaitu iftirash. Sementara para makmumnya berpandangan, ya karena hadis Bukhari Muslim seperti itu, juga hadisnya Ahmad juga seperti itu, bahwa duduk tasyahud akhir adalah duduk tawarruk, maka
majelis tarjih berpandangan ini ya, gerakan makmum yang terlarang adalah apabila gerakan sholatnya menyelisihi gerakan imam, yaitu mendahului atau terlambat terlalu jauh. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Ini yang pertama tadi, ya idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Kalau yang kedua ini wa idza qala waladdallin faqulu amin wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Jadi ini kesesuaian antara imam dan makmum itu adalah kesesuaian gerakannya. Artinya makmum tidak boleh mendahului imam atau makmum terlalu jauh terlambat di belakang imam ya. Jadi terlalu jauh mengikuti gerakan imamnya, terlambatnya terlalu jauh, itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau ada perbedaan pandangan di sini ya, di sini disebutkan perbuatan yang ini karena ada yang bertanya seorang bapak ya, perbuatan bapak yang tidak mengikuti duduk iftirosnya imam bukanlah termasuk perbuatan yang menyelisih gitu ya. Nah, artinya makmum iftiros imamnya tawaruk atau makmumnya tawaruk imamnya iftiros itu tidak termasuk kategori gerakan yang menyelisih imam sehingga sholatnya tetap sah. Jadi disebutkan di sini sholat para jamaah yang melakukan agak berbeda dalam cara duduk di tasyahud akhir pada sholat subuh. Tadi imamnya iftiros, makmumnya tawaruk, maka sholat subuhnya tetap sah insya Allah. Nah ini sekaligus menjadi pelajaran juga agar masjid-masjid Muhammadiyah ya menyiapkan imam-imam yang sesuai dengan pandangan manhaj majelis tarjih. Ya. Jadi misalnya yang imamnya yang jadi imam bukan anggota Muhammadiyah misalnya, tidak masalah, tetapi dia harus memahami manhaj Muhammadiyah karena masjidnya ini adalah masjid yang dikelola oleh pengurus atau pimpinan Muhammadiyah. Nah, jadi itu dua hal yang berkaitan ya, berkaitan. Jadi yang pertama khusus tentang duduk tasyahud sholat yang 2 rakaat. Yang kedua apabila terjadi seperti itu, perbedaan antara imam dan makmum karena perbedaan di dalam memahami, maka majelis tarjih berpandangan bahwa sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Misalnya imamnya iftirosh, makmumnya tawaruk, atau sebaliknya makmumnya yang iftirosh, imamnya yang tawaruk, maka sholatnya tetap sah. Jadi misalnya ada kelompok lain yang punya mazhab kalau sholat 2 rakaat itu tasahudnya menggunakan iftirosh, sementara dia bermakmum kepada imam yang tawaruk, maka tetap sah sholatnya atau sebaliknya. Saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian, yang dapat saya jelaskan dari fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang fatwa ini sudah pernah dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah, dan mungkin sebagian di antaranya sudah dimuat dalam buku Tanya Jawab. Baik, ini akan saya buka chatnya. Yang pertama, Pak Jumadi
oh ini lain urusan dengan Pak Sony. Yang kedua Pak Kuswaji juga lain, Pak Rozikon ikut menyimak. Nah ini Bu Main. Bagaimana cara duduk tasyahud bagi makmum masbuk 2 rakaat pada sholat maghrib, tambahannya setiap rakaat dengan duduk tasyahud atau langsung 2 rakaat kemudian baru tasyahud akhir. Jadi begini, kalau kita sebagai makmum yang terlambat atau masbuk, ya, padahal imamnya sudah akan mengakhiri sholatnya, ya. Padahal sementara kita sebagai makmum nanti masih akan menambah kekurangannya. Nah, ketika imam sudah berada di tasyahud akhir, berarti duduknya adalah tawarruk. Nah, kita yang terlambat tadi, berarti kan kita duduknya belum tasyahud akhir, ya, karena masih akan menambah kekurangannya. Apa yang kita lakukan? Ikut imam, mengikuti tawarruknya imam, atau karena kita belum berakhir, berarti kita iftirash, dan nanti akan tawarruk ketika kita berada di rakaat terakhir, ketika kita melakukan tambahan. Nah, ini juga kalau di kalangan umat Islam pada umumnya terjadi ikhtilaf, ya, khilafiyah. Ya, artinya ada yang duduknya mengikuti imam karena innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Nah, imam itu harus diikuti, maka meskipun dia masih harus menambah nanti 1 rakaat atau beberapa rakaat lagi, maka duduknya mengikuti duduknya imam. Kalau imamnya tawarruk, kita tawarruk. Imamnya iftirash, kita iftirash. Baru ketika kita menyelesaikan di rakaat terakhir, maka kita tawarruk. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, karena kita belum mau berakhir, maka kita duduknya seperti duduk tahiyat awal. Maka kita duduknya iftirash. Baru nanti melakukan tawarruk ketika berada di rakaat terakhir. Nah, dari 2 pendapat itu bagaimana pandangan tarjih? Nah, dalam hal ini tarjih belum memberikan tapi kalau melihat fatwa ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa karena kita belum berada di rakaat yang terakhir, maka kita duduknya menggunakan duduk iftirash. Duduk iftirash. Baru nanti ketika kita menambah 2 atau 1 rakaat di rakaat terakhir, maka kita duduk tawarruk sebagai duduk tasyahud akhir. Tapi kalau kita perhatikan beberapa pimpinan Muhammadiyah juga punya pandangan yang berbeda-beda di situ, ya. Jadi ada yang pokoknya yang ngikuti imam liyu'tamma bihi, yang menyaksikan seperti itu. Tapi kalau lihat fatwa yang seperti ini, maka sangat dimungkinkan kita duduknya adalah duduk iftirash karena belum berakhir. Dan kita akan tawarruk nanti ketika di rakaat tambahan, di rakaat terakhir. Itu yang dapat saya sampaikan berdasarkan fatwa ini dan juga bagaimana pengamalan kalangan bapak-bapak kita, ya, ada perbedaan pendapat seperti itu. Ustadz, belum semua Ustadz. Kalau saya tambahkan, kalau pengalaman saya sendiri, ini pengalaman, ya. Kadang-kadang kalau kita duduknya ikut bersama imam tawarruk, kadang-kadang kebablasan. Imamnya salam, ikut salam juga. Kadang-kadang kelupaan begitu. Nah, untuk menghindari itu, maka saya lebih memilih duduknya iftirash
seperti fatwa ini bahwa berbeda antara duduknya imam dan makmum itu tidak masalah. Monggo Bu Main, ada kekurangannya apa tadi? Iya, ada itu loh yang kalau kita kan terlambat 2 rakaat. Ya. Sementara nanti kan berarti akan menambah 2 rakaat. Ya. Nah, 2 rakaat itu setiap rakaat tasahud atau 2 rakaat baru tasahud. Itu di musola saya lihat beda-beda juga cara melakukannya. Matur nuwun. Jangan terlambat, datang lebih awal. Terpaksa. Jadi kalau kita terlambat sholat maghrib misalnya, kita masuk jamaah, sholat jamaah bersama imam, imam sudah berada di rakaat ketiga. Berarti kita hanya dapat 1 rakaat. Berarti maka kita duduknya tasyahud karena bersama imam yang bertasyahud. Nah, rakaat keduanya gimana? Rakaat kedua itu kan bertasyahud sebagai tasyahud awal. Dan rakaat ketiga sebagai tasyahud akhir. Maka 3 rakaat itu 3-tiganya kita menggunakan tasyahud. Rakaat pertama bertasyahud karena mengikuti imam. Kan kalau imamnya tasyahud nggak mungkin kita tidak tasyahud. Ya. Jadi misalnya imamnya tasyahud kita langsung berdiri. Nggak ngikuti tasyahudnya imam. Kita akan menyelesaikan sholat berjamaah itu ketika imam sudah mengucap salam ke kanan dan ke kiri, kemudian kita berdiri melanjutkan. Nah, maka otomatis di rakaat pertama kita ngikuti gerakannya imam, maka kita bertasyahud. Rakaat kedua itu tasyahud awal, rakaat ketiga nanti tasyahud akhir. Rakaat pertama tidak dihitung tasyahud. Rakaat pertama karena mengikuti imam saja. Jadi begitu Bu Main. Maka kalau kita sholat maghrib terlambat, kekurangannya 2 rakaat, sehingga seolah-olah 3 rakaat semuanya ada tasyahudnya. Begitu juga kalau kita bergabung jamaah itu sudah di rakaat kedua kan juga tasyahud, rakaat ketiga tasyahud, kita nambah 1 lagi tasyahud lagi. Ya, jadi enggak apa-apa itu. Jadi tasyahud semua enggak masalah. Kalau kita sholat isya misalnya, kalau itu kita telatnya 1 rakaat, maka tasyahudnya juga ada 3. Jadi rakaat pertama karena mengikuti tasyahudnya imam, rakaat kedua kita mengikuti gerakan imam, rakaat ketiga mengikuti tasyahudnya imam tasyahud terakhir, kemudian kita tambah 1 lagi dengan 1 rakaat bersama tasyahud akhirnya. Maka kalau kita bermakmum dengan terlambat tadi, terlambat 1 rakaat di sholat isya misalnya atau zuhur, tasyahudnya 3 kali, yang 1 kali tidak tasyahud. Tapi kalau kita terlambatnya di rakaat kedua, alhamdulillah. Jadi sesuai dengan sholat kalau kita tidak terlambat, menambahnya kan 2 rakaat sehingga pertama tidak tasyahud, kedua tasyahud, ketiga tidak tasyahud, keempat tasyahud akhir. Itu kalau kita sholat 4 rakaat terlambat di rakaat ke-3. Kita masih dapat 3 dan 4. Jadi begitu ya Bu Main. Matur nuwun Ustadz, mantap sekali. Oke. Saya kira itu untuk 2 pertanyaan tadi. Monggo kalau ada yang lain. Jadi ini memang monggo, siapa ini yang mau bicara? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kadang melihat di sholat di Masjid Fathur Rahman itu, kalau setelah rukuk ya, itu kadang tangan masih sedekap melih itu pripun itu mahat apa itu? Itu iya. Kayaknya dosen loh itu, kayaknya dosen. Apakah di Muhammadiyah tarjih ada seperti itu? Matur nuwun.
matur nuwun, Pak. Ini suaranya seperti Pak Jumadi ya? Seperti Ramanda Jumadi suaranya. Ini sambil ke kampus nih Ramanda. Iya. Jadi apa namanya? Memang ada pandangan berdiri tegak ba'da ruku'. Al-qiyam ba'da ruku' atau i'tidal itu kemudian kita kembali sedekap. Kembali sedekap atau kita apa namanya? Berdiri tegak. Nah, itu tadi ada di dalam hadis yang kita baca juga, yaitu hadis ini, hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari pada kalimat yang berbunyi wa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'udu kullu faqarin makanahu. Nah, jadi ini artinya ya, apabila kita bangkit dari rukuk ya, mengangkat kepala bangkit dari rukuk. Jadi Rasul itu apabila mengangkat kepala bangkit dari rukuk, beliau meluruskan badannya sehingga semua tulang-tulangnya kembali kepada tempatnya. Berarti di situ tegak lurus berdiri, tangannya juga tegak. Berarti tangannya lepas. Nah, tangannya lepas. Berarti tidak sedekap. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, berdiri tegak setelah takbiratul ihram itu adalah dengan bersedekap. Maka bangun dari rukuk pun kembali bersedekap. Ini pemahaman yang kedua seperti itu. Jadi dalilnya sama tapi dipahami beda. Dulu yang memulai memfatwakan ini di Indonesia yaitu Ustadz Abdul Qadir Hasan, putra dari A. Hasan, Ustadz A. Hasan dari Persis, Persatuan Islam Bangil. Ustadz Abdul Qadir Hasan memfatwakan seperti itu. Tapi ternyata di luar itu juga ada ulama-ulama yang lain yang memberikan fatwa atau berpendapat yang sama dengan Ustadz Abdul Qadir Hasan. Maka kita saksikan juga kalau di Masjidil Haram itu umat Islam dari berbagai belahan dunia sholatnya macam-macam. Jadi kalau bangkit dari ruku ada yang sedekap lagi, ada yang tidak. Nah, Muhammadiyah bagaimana? Muhammadiyah secara putusan kelembagaan, putusan tarjih, bangkit dari ruku, tegak berdiri, tangannya juga ikut lepas, sehingga tidak sedekap lagi. Itu kalau pandangan tarjih secara kelembagaan. Jadi tidak ada sedekap ba'da ruku atau ba'da ruku pada waktu i'tidal. Akan tetapi secara pribadi-pribadi ulama-ulama Muhammadiyah ada yang berpandangan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Qadir Hasan dari Persis Bangil itu. Saya pernah ketika ke Jombang, beberapa ulama kita, ulama tarjih di Jombang itu sedekap setelah ruku. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu dulu ada tokoh, saya lupa nama kiainya, dari Pemalang. Itu beliau juga berpandangan sedekap ba'da ruku atau sedekap ba'da i'tidal. Setelah sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, itu sedekap lagi, kemudian baru sujud. Ya, itu secara perorangan ada yang punya pendapat seperti itu monggo. Tapi secara kelembagaan di HPT dan di fatwa tarjih mengangkat kepala ba'da ruku' kemudian i'tidal itu tidak sedekap, jadi tangannya lepas ya. Jadi secara kelembagaan seperti itu.
Berikutnya Brondi. Brondi ini siapa? Mas Brondi. Mohon izin bertanya, jika sholat subuh imam menggunakan doa kunut, apakah makmum terlanjur sujud, apakah harus dilakukan, apa yang harus dilakukan setelah selesai sholatnya? Jadi kalau imamnya kunut, makmumnya ikut gerakan kunutnya nggak apa-apa. Jadi karena imamnya belum turun untuk sujud, maka kita nunggu imam turun untuk sujud. Nah, ketika imam membaca doa kunut, kita nggak ikut baca doa kunut nggak apa-apa, tapi kita ikut gerakan beliaunya berdiri tegak agak lama, kita ikut berdiri tegak agak lama. Itu afdolnya begitu. Nah, kemudian kalau makmum ini karena nggak terbiasa kunut, ketika sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kemudian langsung turun sujud. Ya, kalau sudah turun sujud, ya tetap aja sujud, nunggu sampai imam sujud. Ya, jadi nggak perlu berdiri lagi, kita tetap sujud saja sambil menunggu imam melakukan sujud, maka kita nanti bangkit dari sujud itu bersama imam, dan setelah salat kita nggak perlu melakukan apa-apa. Nah, jadi kalau kita tahu, sadar bahwa imamnya itu nanti akan melakukan kunut, maka kita ikuti gerakannya. Imamnya berdiri lama, kita ikut berdiri lama. Imamnya baca kunut, kita tidak perlu ikut membaca kunut. Kalau kita memang berpandangan kunut itu tidak merupakan bagian dari sholat subuh. Di Muhammadiyah punya pandangan seperti itu. Kunut tidak merupakan bagian dari sholat subuh. Sehingga kunut khusus untuk subuh itu tidak ada atau tidak kuat dalilnya menurut Muhammadiyah. Tapi kunut di luar kunut subuh, ada kunut nazilah. Seperti di masa pandemi ini kita membaca doa kunut nazilah. Misalnya kita tambahkan doa Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sayyil asqam. Kemudian Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala, dan seterusnya, ya, doa untuk meminta kepada Allah agar kita dihindarkan dari wabah ini. Ini kalau itu bagian dari kunut nazilah, majelis tarjih menfatwakan kunut nazilah termasuk yang disyariatkan, maka kita melakukan kunut sendiri-sendiri boleh, berjamaah boleh. Ya. Tapi tidak dikhususkan subuh. Ya. Sholat subuh boleh, sholat asar juga boleh, sholat sunnah juga boleh. Ya. Misalnya kita sholat taraweh, ya. Sholat qiyamul lail, kemudian di rakaat yang terakhir kita kunut nazilah. Kunut nazilah. Subuh kunut nazilah, zuhur kunut nazilah, sholat Jumat kunut nazilah untuk minta perlindungan kepada Allah, itu termasuk yang disyariatkan menurut fatwa majelis tarjih. Nah, kemudian kalau tadi kunut khusus subuh tidak, maka kita tidak mengikuti kunutnya, tapi kita mengikuti gerakannya. Dia berdiri lama, kita ikut berdiri lama sampai nunggu imam turun, baru kita ikut turun sujud. Kalau kita terlanjur kebablasan sujud duluan, ya sudah, kita sujud sambil menunggu sujudnya imam. Nanti kita berdiri bersama setelah imam berdiri. Wallahu a'lam. Ini yang Pak Heri Purnama, jika masbuk maka harus mengikuti gerakan imam. Bagaimana dengan bacaannya? Misalnya menjumpai sholat maghrib di rakaat ketiga, kita sebagai masbuk membaca tahiyat akhir atau membaca tahiyat awal atau diam. Jadi kita
mengikuti gerakan imam jelas ya, gerakan imam. Kemudian bacaan kita ya sesuai posisi kita. Ya. Berarti kalau kita belum sampai tahiyat akhir, berarti kita berada dalam posisi tahiyat awal. Berada di posisi tahiyat awal. Kalau kita sudah selesai membaca tasyahud awalnya, imamnya masih duduk, kita tunggu sampai imam selesai. Salam, baru kita berdiri untuk melanjutkan dan menambahkan kekurangan kita. Kemudian untuk menambah rakaatnya, apakah harus nunggu imam mengucapkan salam? Ya, betul. Jadi kita untuk melanjutkan dan menyempurnakan kekurangannya, kita menunggu salamnya imam. Apakah itu salam kedua-duanya? Ya, afdolnya begitu, karena selesai sholatnya imam itu, kalau imam sudah mengucap salam ke kanan dan ke kiri. Tapi ada yang berpandangan yang termasuk rukun sholat itu adalah satu salam ke kanan saja. Sedangkan salam yang ke kiri itu sunnah sholat. Maka di kalangan Syafi'iyah, kalau imam sudah selesai salam yang pertama, makmum boleh berdiri. Tapi afdalnya selesaikan semuanya. Kemudian, saya kira sudah selesai ya, sudah semuanya. Baik, sudah semuanya kita jawab. Mungkin ada kekurangan dalam cara memberikan jawaban. Nanti kita cermati lagi. Kalau ada kekeliruan kita kembalikan kepada yang benar. Jadi karena manusia itu ada kelemahan-kelemahannya. Allahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.